Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Rialino dengan NIM 2310952056 dari kelas Statistik D. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis hasil tracer studi alumni Universitas Andalas tahun 2024. Baik, lanjut itu pertama kita akan masuk ke latar belakang dan tujuan. Yang pertama itu latar belakang. Tracer Study UNAN dilakukan untuk melacak jejak karir dan pengalaman kerja alumni setelah lulus. Hasilnya berfungsi sebagai umpan balik dalam peningkatan kurikulum dan kompetensi lulusan. Analisis statistik seperti deskriptif dan inferensial membantu melihat pola kecenderungan serta hubungan antar variabel seperti IPK, waktu tunggu kerja, dan gaji pertama. Lalu yang kedua tujuan analisis. Yang pertama itu menggambarkan profil alumni Universitas Andalas berdasarkan hasil tracer study. Lalu menerapkan konsep-konsep statistik seperti jenis data, skala pengukuran, dan statistika deskriptif dalam analisis data tracer study. Lalu mengidentifikasi kecenderungan hasil tracer study seperti jenis pekerjaan, lama tunggu kerja, dan kesesuaian bidang kerja. Lalu menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis statistik. Lanjut ke rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yaitu bagaimana profil umum alumni Universitas Andalas lulusan tahun 2024 berdasarkan hasil tracer study ditinjau dari pekerjaan, waktu tunggu kerja, dan gaji pertama. Lalu, apakah terdapat hubungan antara faktor akademik seperti IPK dengan indikator keberhasilan karir seperti waktu tunggu kerja dan tingkat pendapatan awal? Lalu faktor apa saja yang memengaruhi kecepatan alumni dalam memperoleh pekerjaan setelah kelulusan? Lalu bagaimana penerapan konsep-konsep statistik, populasi, sampel, jenis data, skala pengukuran, statistik deskriptif, dan inferensial dapat digunakan untuk menganalisis hasil tracer study secara ilmiah dan komprehensif. Lanjut ke pendekatan teoritis. Pertama itu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan tujuan menggambarkan hasil tracer study alumni Universitas Andalas melalui pendekatan statistik. Yang kedua, sumber dan jenis data. Sumber data itu data primer dari hasil survei tracer study alumni. Jenis data yaitu kualitatif, seperti jenis kelamin, jenis pekerjaan, kesesuaian bidang kerja. Lalu untuk kuantitatif yaitu lama tunggu kerja dan gaji pertama. Lanjut ke populasi dan sampel. Untuk populasi itu seluruh alumni Universitas Andalas dan sampel yang saya ambil saat ini yaitu saya akan memfilternya itu menjadi 40 responden yang dimana terdapat 25 laki-laki dan 15 perempuan yang dipilih secara acak untuk mewakili populasi. Yang keempat, teknik analisis data. Data diolah menggunakan konsep statistika deskriptif seperti tabel frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, serta ukuran tendensial sentral. Lanjut, masuk ke jenis data dalam tracer study alumni UNAN. Yang pertama itu ada data kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kualitatif, yaitu data yang bersifat kategori, bukan angka. Contohnya yaitu seperti jenis kelamin, status pekerjaan, jenis instansi, dan kesesuaian bidang kerja. Lalu ada data kuantitatif, yaitu data berupa angka yang dapat dihitung atau diukur. Contohnya itu seperti IPK, lama tunggu kerja, pendapatan pertama, dan tanda dan tahun lulus. Lanjut, yang kedua itu ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, biasanya melalui wawancara, observasi, atau kuesioner. Contoh dari data primer ini seperti jenis pekerjaan alumni, lama dan waktu tunggu memperoleh pekerjaan, pendapatan awal, dan kesesuaian bidang kerja. Lalu ada data sekunder, yang dimana data yang diperoleh tidak langsung, melainkan dari sumber lain seperti laporan, publikasi, atau database. Contohnya itu data rekap IPK lulusan dari bagian akademik fakultas, dan yang kedua ada data jumlah alumni dari database universitas,
dan data tingkat pengangguran dari BPS. Lanjut yang ketiga data mentah dan data olah. Yang pertama data mentah itu data yang belum diolah dan masih berbentuk hasil pengumpulan awal dari responden. Nah, dapat dilihat ini contoh dari data mentah. Lalu ada data olah, itu data yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau perhitungan statistik. Nah, untuk data olah dapat dilihat itu ada tabel distribusi frekuensi, diagram batang, dan nilai rata-rata, mean, median, dan modulus. Lanjut, yang keempat itu ada data tunggal dan data kelompok. Yang pertama data tunggal, yaitu data yang belum dikelompokkan ke dalam interval atau kategori tertentu. Nah, contoh dari data tunggal itu yaitu lama tunggu kerja, IPK masing-masing alumni, dan pendapatan pertama. Lalu untuk data kelompok itu yaitu data yang telah dikelompokkan berdasarkan kelas atau interval tertentu untuk memudahkan analisis. Contohnya yaitu lama tunggu kerja, yaitu seperti kurang dari 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, 7 sampai 12 bulan, dan 12 bulan. Lalu ada pendapatan pertama, ada dari kurang dari 2 juta, antara 2 juta sampai 4 juta, antara 4 juta sampai 6 juta, dan 6 juta. Lanjut, yang kelima itu ada data urutan waktu dan data waktu sesaat. Untuk data urutan waktu atau time series, yaitu data yang dikumpulkan secara berurutan berdasarkan periode waktu tertentu untuk melihat perubahan atau tren dari waktu ke waktu. Nah, dapat dilihat contohnya ya seperti pada gambar. Dan yang kedua itu ada data waktu sesaat, yaitu data yang dikumpulkan pada saat waktu tertentu untuk menggambarkan kondisi pada saat itu. Contohnya itu ada status pekerjaan alumni, lama tunggu kerja, dan pendapatan awal alumni. Nah, dapat dilihat skala pengukuran dalam data kuantitatif itu ada empat, yaitu skala nominal, ordinal, skala interval, dan skala rasio. Untuk skala nominal itu mengelompokkan data tanpa menunjukkan urutan. Contohnya itu jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan nama instansi. Untuk skala ordinal itu data memiliki urutan tetapi tanpa jarak yang pasti. Contohnya itu tingkat kesesuaian bidang kerja. Lalu untuk skala interval itu yaitu data yang memiliki jarak yang sama antar nilai, tapi tidak memiliki nol mutlak. Contohnya itu nilai indeks kepuasan alumni terhadap pekerjaan. Lalu ada skala rasio yang dimana yaitu memiliki jarak yang sama antar nilai dan nol mutlak. Yang dimana contohnya yaitu lama tunggu kerja, gaji pertama, dan IPK. Lanjut, kita akan masuk ke penyajian data, di mana terdapat dalam bentuk tabel, grafik, komentar di deskripsi tabel, ataupun distribusi frekuensi. Pertama, masuk ke penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel ini merupakan hasil pengumpulan data primer dari 20, yang dimana saya akan menyeleksinya menjadi 20 alumni Universitas Andalas. Lalu variabel yang ditampilkan yaitu nama alumni, eh, yaitu data kualitatif, dan jenis kelamin itu data kualitatif, dan dimana jenisnya itu skala nominal. Lalu ada IPK, yaitu data kuantitatif, itu termasuk skala rasio. Jadi data ini masih bersifat data tunggal dan akan digunakan pada slide berikut untuk analisis statistik deskriptif, seperti menghitung rata-rata IPK dan membuat grafik perbandingan berdasarkan jenis kelamin. Lanjut ke dalam bentuk grafik, yaitu grafik batang, yaitu di mana grafik ini menunjukkan sebaran IPK alumni UNAN berdasarkan hasil tracer study. Mayoritas alumni memiliki IPK antara 3,5 sampai 3,69, yang dimana menandakan prestasi akademik tergolong baik hingga sangat baik. Hanya sedikit alumni dengan IPK di atas 3,8 atau di bawah 3,3. Lanjut, ada grafik lingkaran. Diagram lingkaran ini menggambarkan proporsi sebaran nilai IPK alumni dari hasil tracer study tahun 2024. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan UNAN memiliki IPK tinggi yang menjadi indikator kualitas akademik yang baik secara keseluruhan. Mayoritas 38% dapat dilihat pada grafik berada pada kategori baik dengan rentang IPK 3,5 sampai 3,69. Lanjut, dalam bentuk grafik garis ini menunjukkan bahwa nilai IPK alumni berfluktuasi di antara 3,1 hingga 3,8. Pola ini juga menunjukkan bahwa hampir semua alumni memiliki IPK di atas 3,3, yang dimana menandakan kinerja akademik yang konsisten baik.
Lanjut, penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi. Data ini merupakan hasil pengelompokan IPK dari 40 responden tracer study alumni UNAN. Lalu frekuensi menunjukkan jumlah mahasiswa dalam setiap interval IPK. Dari tabel terlihat bahwa interval IPK 3,6 sampai 3,69 memiliki frekuensi tertinggi. Sebaliknya, hanya sedikit alumni yang berada di bawah IPK 3,3. Dapat dilihat pada tabel. Pola ini menunjukkan bahwa data IPK alumni terdistribusi relatif normal. Lanjut, ukuran-ukuran statistik. Yang ada ukuran terpusat, ukuran tersebar, ukuran posisi, dan ukuran bentuk kurva. Yang pertama itu ada ukuran terpusat, yang dimana terdapat pertama itu mean, kedua median, dan modus. Yang pertama kita akan membahas mengenai mean atau rata-rata. Pengertiannya itu, mean adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Ukuran ini menunjukkan nilai rata-rata yang mewakili keseluruhan data. Untuk rumusnya itu dapat dilihat pada tabel, dapat dilihat pada gambar. Yang dimana keterangan ini yaitu mean, XI ini yaitu nilai data TI, dan N jumlah data. Kita contohkan berdasarkan data IPK 40 alumni, yang dimana jumlah seluruh IPK 101,6 dibagi 40, yang dimana hasilnya 3,54. Rata-rata IPK alumni UNAN adalah 3,54, yang dimana menunjukkan bahwa kinerja akademik alumni tergolong baik. Lanjut, ukuran terpusat, yaitu mean, median, atau modus. Di mana rumus median itu yaitu N per 1 per 2. Nah, di sini kita langsung ke contoh soalnya itu, di mana letak median itu 40 plus 1 dibagi 2 sehingga hasilnya 20,5. Artinya nilai median berada di antara data ke-20 dan data ke-21 setelah diurutkan. Lalu 3,54 tambah 3,56 dibagi 2 sehingga mediannya itu 3,55. Lanjut, ukuran terpusat. Yang ketiga itu modus, yang dimana adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Modus menunjukkan kategori atau nilai yang paling umum terjadi. IPK yang paling sering muncul adalah 3,63. Lanjut, ukuran tersebar ada jangkauan. Pengertiannya itu jangkauan adalah selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Ukuran ini menunjukkan seberapa lebar penyebaran data secara keseluruhan. Untuk rumusnya itu X max dikurang X min. Lanjut, variansi yaitu rata-rata kuadrat selisih setiap data terhadap nilai rata-rata. Ukuran ini menunjukkan seberapa besar penyimpangan data dari rata-rata. Lanjut, standar deviasi yaitu adalah akar kuadrat dari variansi. Ukuran ini menunjukkan rata-rata jarak tiap data terhadap nilai min dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Lanjut, ada ukuran posisi. Kita akan mengambil hanya kuartil, yang dimana adalah ukuran posisi yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar setelah data diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Lihat pada gambar rumusnya. Lanjut, ukuran posisi untuk soalnya itu, contohnya itu kuartil pertama data ke 1 dikali 40,1 per 4 sehingga data ke 10,25 untuk kuartil pertama. Artinya itu IPK sama dengan 3,42. Artinya 25% alumni memiliki IPK kurang dari 3,42. Kuartil kedua, data ke 20,5, IPK-nya itu 3,55. Artinya 50% alumni memiliki IPK kurang sama dari 3,55. Lalu kuartil ketiga, itu IPK-nya 3,67. Artinya 75% alumni memiliki IPK kurang dari 3,67 dan hanya memiliki 25% alumni yang IPK-nya di atas nilai tersebut. Ya, baiklah, terima kasih Bapak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.